Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow, wow, wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow, wow, wow. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Shalom adik-adik. Halo Kak Justin. Halo Kak Vero. Kak Justin makin cantik aja. Terima kasih, Kak Vero juga cantik. Terima kasih Kak Justin. Nah minggu ini Kak kita masih ibadahnya secara online loh. Oh tidak apa-apa Kak. Meskipun ibadah online kita tetap semangat memuji Tuhan. Semangat. Nah Kak Vero, Ya Kak. kita mau beri waktu nih untuk adik-adik Oke. mempersiapkan Alkitab. Apalagi Kak? Kidung jemaat, Buku ND dan uang persembahannya. nah sambil menunggu adik-adik mempersiapkan, Iya. kita bernyanyi lagu Senyum Gembira. Ada senyum di wajahku, ada senyum di wajahmu. Stop, Kak Vero, kok nggak ikutan nyanyi? Aku masih ngantuk. Aduh, Kak Vero, kalau kita muji Tuhan harus semangat. Harus Kak. Iya dong. Oke Kak, aku semangat sekarang Kak. Ayo Kak Vero, ayo adik-adik, kita angkat lagu pujian sekali lagi. Senyum Gembira. Ada senyum di wajahku, ada senyum di wajahmu, ada senyum di wajahku karena Yesus. Ada senyum di wajahku, ada senyum di wajahmu karena Yesus. Senyumlah bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, bergandeng tangan semua, senyum gembira. Ya adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Sekarang kakak ajak adik-adik untuk lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, berdoa dalam hatinya masing-masing saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Adik-adik, Tuhan menciptakan kita bermacam ragam. Iya Kak. Ada yang gemuk, Gemuk? ada yang kurus, Aku dong. tapi semua dihargai, disayangi oleh Tuhan. Oke Kak. Nah Kak Vero, kita angkat lagu pujian yuk. Ayo.
Big or small? Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye. Sa aku bisa. Ta putus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik yang di rumah, sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, Allah Bapa yang sungguh baik, terima kasih ya Tuhan, kami datang kembali kepadamu pada hari ini, mengucap syukur buat berkat Tuhan yang boleh kami terima hari ini ya Tuhan. Kami Tuhan mau mengikuti ibadah kami pada minggu hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, rangkaian ibadah kami pada hari ini Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui ibadah kami. Kami juga mau serahkan buat kami guru-guru sekolah minggunya ya Bapak, kiranya Tuhan yang pakai kami untuk menjadi berkat bagi adik-adik sekolah minggu kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama anakmu kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kak Justin. Kak Vero. Kak Justin pernah nggak pilih-pilih temen dulunya? Pernah sih Kak. Itu boleh ya Kak? Sebenarnya tidak boleh Kak. Oh gitu, aku juga pernah loh Kak. Oh begitu. Tapi sekarang adik-adik yang di rumah juga pernah kan begitu? Nah sekarang kita mau minta ampun kepada Tuhan atas perbuatan kita yang tidak baik itu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467. Ayo adik-adik buka dulu ya Kidung Jemaatnya. Kita bernyanyi lagu Tuhanku Bila Hati Kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesa, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Nah Kak Justin, Iya Kak Vera. saatnya kita mau baca epistel. Iya. Kita sudah bawa apa Kak? Alkitab dong. Adik-adik yang di rumah sudah buka Alkitabnya kan? Nah epistel kita hari ini diambil dari mana Kak Justin? Yohanes 15 ayat 9 sampai 13. Kita bacanya bergantian ya Kak? Iya Kak. Adik-adik di rumah juga bergantian ya. Kak Vero duluan ya adik-adik. Epistel kita diambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 13. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya.
Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Kita bersama-sama. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Demikian epistel kita berdoa ya adik-adik. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan apa ya? Kalau sudah epistel apa ya Kak? Apa ya? Ayat hafalan tentunya Kak. Iya, ayat hafalan. Tapi Kak, sebelum kita baca ayat hafalan nih, membacanya kita mau lihat dulu nih teman-teman kita yang kemarin mengirimkan tugasnya Kak. Ada ya Kak? Ada dong. Silakan. Filipi 4 ayat 19, beginilah bunyinya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Kak Vero, Iya Kak. ayat hafalan kita hari ini diambil dari mana Kak? Dari Ibrani Kak. Oh iya, Ibrani berapa ya Kak? Ibrani 13 ayatnya yang ke-16. Sekali lagi Kak yuk. Yuk. Ibrani 13 ayat 16. Sudah Dan- dibuka belum ya? Yuk Kak yuk kita tunggu dulu Kak. Iya, kita tunggu dulu ya Kak. Ayo Kak kita baca ya Kak ya. Ayo, 1, 2, 3. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ulang lagi nggak Kak sekali Yuk, lagi? sekali lagi ya Kak. Ayo Kak. Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Nah Kak Vero, Iya, kita Kak? kasih waktu yuk untuk adik-adik Boleh. menghafal. Silakan adik-adik. Nah, kita sudah menghafalnya. Sekarang mari kita sebutkan bersama-sama. Ayat hafalan kita diambil dari Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Aku hafal Kak. Hebat! Ya, kalau aku udah hafal gimana dong Kak? Adik-adik pasti tentunya bisa juga Kak. Aku kirim nggak Kak Iya videonya? dong, tugasnya harus dikirim. Oke Kak. Kak Vero, Iya Kak. sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Iya, aku suka mendengar cerita Alkitab. Iya Kak, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Pasti Kita Kak. angkat lagu pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Oke. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang,
tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Kita nyanyikan sekali lagi, biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat anugerah dan penyertaan-Mu. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Engkau berikan kepada kami, anak-anak-Mu sekolah minggu, kekuatan untuk dapat kami melakukan apa yang Kau firmankan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak kami, mari kita buka Alkitab kita yang menjadi renungan sekolah minggu yang tertulis dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37, yaitu tentang orang Samaria yang murah hati. Buka Alkitabnya, Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Anak-anak kami, nanti kita baca di rumah kita masing-masing ya. Oleh sebab itu, agar kita lebih mengerti anak-anak kami apa yang dikatakan tentang firman Tuhan untuk kita pada kebaktian sekolah minggu hari ini, ayo anak-anak kami, kita duduk manis, kita dengarkan bersama-sama firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu kita. Silakan kakak. Hari ini kakak mau cerita tentang perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Begini ceritanya, ada seorang Yahudi yang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem mau pergi ke kota Yeriko. Di tengah perjalanan, orang itu dirampok. Hei, serahkan semua uang dan barang-barang berhargamu. Jangan, tolong, jangan. Semua barang-barangnya dirampas, badannya dipukuli, dan dia dibiarkan sekarat di jalanan. Aduh. Kemudian lewat seorang imam.
Imam itu kalau sekarang namanya pendeta. Dan dia melihat orang Yahudi yang dirampok itu. Tolong, Namun tolong. pendeta itu hanya melewatinya dan berjalan menjauh. Kemudian lewat seorang pelayan gereja. Pelayan gereja ini biasanya orang Lewi, Tolong. tetapi dia hanya melihat saja dan kemudian berjalan menjauh juga. Tiba-tiba lewat orang Samaria. Tolong. Orang Tolong. Samaria ini biasanya Tolong. adalah orang yang tidak disukai oleh orang Yahudi. Ketika melihat orang itu, orang Samaria ini berhenti. Dia turun dari keledainya, lalu menolong. Dia bersihkan luka-lukanya, dia kasih dia minum. Setelah itu, dia menaikkan orang Yahudi itu ke atas keledainya, lalu membawanya ke penginapan. Terima kasih. Si Samaria kemudian berpesan kepada pemilik penginapan dan memberikan uang kepada pemilik penginapan agar mau merawat orang Yahudi yang terluka tadi. Tolong rawat orang ini ya Pak. Beberapa hari lagi aku akan datang membayar sisanya. Dan penginapan menjawab, baiklah. Nah, adik-adik, di antara ketiga orang ini, yang manakah yang paling mengasihi sesama? Apakah imam? Apakah pelayan gereja atau orang Lewi? Atau orang Samaria? Nah, pasti orang Samaria kan? Yuk, kita dengarkan apa pesan dari Ineng Bibelfro setelah ini. Kita tadi sudah mendengarkan cerita dari kakak guru sekolah minggu kita yang menceritakan tentang perumpamaan Tuhan Yesus, orang Samaria yang murah hati. Ya. Itu mengajarkan kepada kita, anak-anak kami, ya, bagaimana kita sebagai anak sekolah minggu yang murah hati, menjadi anak sekolah minggu yang peduli kepada sesama, siapapun itu. Ya. Menjadi anak sekolah minggu yang tetap berbuat dan melakukan yang baik. Bagaimana kita tadi bisa meneladani sikap perbuatan orang Samaria. Dia mau menolong, membantu, dan mengobati luka orang yang dirampok tadi. Oleh sebab itu, bagaimana kita anak-anak kami untuk menyatakan, menunjukkan kepedulian kita kepada saudara kita, kepada sesama kita, terlebih-lebih dalam situasi COVID ini. Bagaimana kita menunjukkan kepedulian kita kepada orang tua kita? Bagaimana kita menunjukkan, ya, cinta kasih kita kepada orang tua kita? Kita harus bantu orang tua kita di rumah. Perbuatan sekecil apapun itu yang kita perbuat, menunjukkan kepedulian kita kepada orang tua kita, itu sangat berharga. Kita bantu orang tua kita cuci piring, nyapu rumah, dan sebagainya. Bagaimana kepedulian kita kepada sesama di masa COVID ini? Tadi kakak guru sekolah minggu sudah menerangkan, yaitu kita pakai masker, ya, kita cuci tangan, ya, dan kita menjaga jarak. Dan bagaimana juga kepedulian kita kepada saudara-saudara kita. Yang ketiga, marilah kita berdoa kepada sesama kita, mendoakan orang tua kita, mendoakan guru-guru kita, pemerintah kita, bangsa kita, orang-orang yang sakit,
dan mendoakan diri kita sendiri. Jadi kepada anak-anak kami, ya, menjadi anak yang murah hati. Mari kita menunjukkan kepedulian kita, cinta kasih kita kepada sesama kita, siapapun itu. Ya, kita tanpa membeda-bedakan. Tolong bantu orang yang membutuhkan pertolongan kita, supaya mereka bisa bersukacita bersama-sama dengan kita. Nah adik-adik, tadi Inang Bibel udah kasih pesan kan? Nah inget ya, kalau orang yang susah itu hatinya seperti ini loh. Kasihan kan? Kita harus buat hati yang lagi bersedih ini kita buat menjadi hati yang gembira. Nah, bagaimana caranya kita menolong mereka? Kita bisa menjadi seperti orang Samaria itu. Caranya gimana Kak? Sekarang kan sedang corona Kak. Macam mana menolong orang lain? Nggak bisa Kak. Nih, Kakak mau kasih tunjuk perlengkapan untuk menolong sesama kita. Ini dia. Nih. Apa sih itu Kak? Yang pertama, kemana-mana Kakak selalu bawa ini. Kalau ada yang luka, kan bisa ditempel, ditutup lukanya pakai ini. Dan kalau ada teman kita yang luka, kita juga bisa kasih mereka dengan Handy Plus ini. Ini juga menolong orang lain loh. Kemudian, apalagi isinya Kak? Ini kok masker Kak? Iya dong, kalau masa pandemi seperti ini adalah perlengkapan kita untuk menolong sesama. Tanda kita peduli terhadap sesama, kita harus pakai masker. Pakai maskernya juga harus yang benar. Harus menutupi seluruh hidung, mulut, dan dagu. Maskernya jangan dipegang-pegang ya. Kemudian Kakak juga punya ini. Kok masker lagi sih Kak? Iya, kita harus punya masker cadangan. Kalau masker kita basah atau kotor, harus segera diganti. Tuh. Kemudian Kakak juga perlengkapan untuk menolong sesama, tanda kita peduli kepada orang lain. Ini dia. Apa? Ini adalah cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Kita harus sering membersihkan tangan. Kalau tidak pakai sabun, kita pakai hand sanitizer. Dan yang terakhir adalah yang menempel di tubuh kita. Apa tuh Kak? Tangan kita. Tangan kita bisa berguna untuk banyak hal dalam menolong orang lain. Kalau sekarang gimana? Kita bisa menolong orang lain dengan cara mendoakan mereka. Tanda kita mengasihi mereka, kita harus mendoakannya. Aku pengen sih Kak berdoa, tapi aku nggak tahu mau doain siapa. Yang pertama kita doakan adalah orang yang paling dekat dengan kita. Dari jempol, Kakak kasih tanda ya biar gampang. Jempol itu yang terdekat dengan badan kita, itu kita mendoakan keluarga kita. Telunjuk, kita mendoakan guru dan sekolah kita.
jari tengah kita doakan pemerintah dan Indonesia. Jari manis kita doakan orang yang lemah dan orang yang sakit. Dan yang terakhir, yang paling kecil, kelingking. Kelingking itu kita doakan diri kita sendiri. Oke, baiklah Kak, aku sudah tahu siapa yang mau kudoakan. Tapi bagaimana caranya berdoa? Aku masih bingung Kak. Nah, kalau berdoa, caranya yang pertama, kita memuji Tuhan dulu. Seperti doa Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Nah, itu tandanya kita memuji Tuhan. Kemudian setelah kita memuji Tuhan, kita harus mengakui dosa dan kesalahan kita. Kemudian kita mengucap syukur dan mendoakan orang lain, dan baru yang terakhir kita mendoakan diri kita sendiri. Nah, gampang kan adik-adik? Nah, begitulah caranya kita bisa peduli terhadap sesama kita. Aktivitas minggu ini, kakak minta adik-adik buat gambar tangan seperti ini dan tuliskan nama orang yang adik-adik doakan. Bisa juga adik-adik menggambar poster atau poster mengenai peduli terhadap corona seperti ini nih kakak buat. Peduli sesama, peduli corona. Pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak. Nah, ini contohnya yang seperti kakak buat. Adik-adik bisa buat lebih bagus dari ini ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kesempatan kepada kami di pagi hari ini. Kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu melalui kebaktian sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu yang sudah kami dengar pada kebaktian kami di pagi hari ini, kami dapat lakukan itu Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang peduli dengan sesama kami, dan menjadi anak-anak sekolah minggu yang mau membantu orang tua kami dan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkan doa dan permohonan kami ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Vero, Ya Kak Justin. tadi sudah mendengar firman Tuhan? Iya Kak, aku dengarkan Kak. Nah, firman Tuhan hari ini bagus sekali ya Kak. Keren Kak. Nah, Kak, kita mau merespon nih firman Tuhan. Kali ini kita mau bernyanyi dari buku ND Kak. Bahasa Batak dong Kak. Iya, buku ND nomor 550, judulnya Tanganku Namet-met. Artinya apa sih Kak? Nah, tanganku yang kecil, anggota tubuhku, semua aku lakukan untuk menolong orang tua dan siapa saja yang membutuhkan pertolongan kita Kak. Begitu Kak. Iya. Anak kecil juga bisa Kak? Bisa dong. Oke Kak. Nah, ayo adik-adik, kita angkat lagu pujian dan jangan lupa mengumpulkan persembahannya. Persembahannya. Siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat lagu pujian, Tanganku Namet-met. Tanganku namet-met ulehon ma tu debata dain nangin alojai sayur rupaku namai tangaki dihomai tangaki dihomai. Ayat yang kedua. Nang patu namet-met ulehon ma tu debata marlojonga suruwani dai nangi nalojai nang pati dihomai nang pati dihomai. Jadi anak-anak kami semuanya, kita tutup kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita berdoa, kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Salam. Bisa